Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah materi PKN Pendidikan Kewarganegaraan kelas 6 tema 6 dengan topik pembahasan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita langsung saja mulai. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada dua hal yang selalu beriringan atau berjalan seiring bersamaan dengan kegiatan atau aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada yang namanya kewajiban, dan yang kedua ada namanya hak. Oke, sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban, kalau secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu hal atau perbuatan yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua ada hak. Apa itu hak? Secara sederhana, hak adalah sesuatu yang harus atau bisa kita dapatkan atau kita laksanakan. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, melaksanakan kewajiban merupakan sikap yang terpuji yang harus kita laksanakan. Secara umum, kewajiban dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban di rumah. Apa-apa saja contoh kewajiban di rumah? Pertama, contohnya membantu ibu membersihkan rumah. Kemudian, merapikan mainan ketika selesai bermain. Kemudian yang ketiga, belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini sebenarnya adalah beberapa bentuk contoh. Banyak contoh lain yang bisa adik-adik temukan dalam kehidupan di rumah. Kemudian pembagian yang kedua ada kewajiban di lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi kita tetap ikut serta, kemudian berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya, setiap warga masyarakat memiliki kepedulian terhadap keamanan lingkungan dan sama-sama saling menjaga. Kemudian yang ketiga, menghadiri undangan hajatan tetangga. Jadi, ketika ada tetangga mengadakan hajatan, kenduri, dan sebagainya, maka kita sebagai warga masyarakat yang baik, ketika mendapat undangan, maka wajib menghadirinya. Kemudian, ada kelompok kewajiban ketiga, yaitu kewajiban di lingkungan atau dalam negara. Contohnya, yang pertama, mematuhi aturan berlalu lintas. Jadi, setiap warga negara wajib mengikuti atau mematuhi aturan yang ditetapkan oleh negara yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Kemudian, yang kedua, membayar pajak. Jadi, setiap warga negara wajib membayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak barang mewah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dalam situasi pandemi sekarang ini, setiap warga negara berkewajiban mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, kemudian menjaga jarak, serta mencuci tangan. Adik-adik sekalian, sekarang apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Berikut adalah contoh tindakan dan akibat ketika kita tidak melaksanakan kewajiban. Kita beri contoh yang pertama di rumah. Yang pertama,
Jika seandainya kita tidak membantu ibu membersihkan rumah, apa akibatnya? Akibatnya adalah rumah kemudian akan menjadi kotor dan berantakan. Kemudian yang kedua, di lingkungan masyarakat. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan cara tidak ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, akibatnya apa? Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian di dalam lingkungan negara, seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban, misalnya tidak membayar pajak, maka yang terjadi adalah pembangunan negara akan menjadi terganggu. Karena salah satu sumber pendapatan negara yang besar berasal dari pajak. Oke, adik sekalian, sekarang begitu juga dengan sebaliknya. Jika seandainya kita melaksanakan kewajiban, maka yang terjadi adalah contohnya ketika kita ikut membantu ibu membersihkan rumah, maka tentunya rumah kita akan menjadi bersih dan rapi sehingga kita bersenang hati atau nyaman tinggal di dalam rumah. Kemudian, jika kita melaksanakan kewajiban dengan cara ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, maka lingkungan kita akan menjadi yang bersih dan sehat. Kemudian, jika kita taat membayar pajak, maka pembangunan negara akan menjadi lancar. Oke, adik sekalian, sekarang dalam melaksanakan kewajiban dan hak kita diatur dan dilindungi secara baik dan tegas oleh negara atau pemerintah. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam negara kita. Dan tentunya perlu kita ingat bahwa setiap kita melaksanakan hak, ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Pertama, pasal 29 ayat 2 itu menyatakan tentang hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian, apa kewajiban yang harus kita lakukan? Kewajiban yang harus kita lakukan adalah wajib menghormati dan menghargai antar sesama pemeluk agama yang ada di Indonesia. Kemudian, pasal 31 ayat 1 itu menyatakan atau memberikan sebuah penegasan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan dasar. Kemudian apa kewajiban yang harus kita laksanakan? Kewajiban yang harus kita laksanakan adalah wajib ikut serta dalam pendidikan belajar atau wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pasal 27 ayat 2 memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia supaya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian, sebagai warga negara, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah wajib meningkatkan kemampuan pribadi untuk bisa dan melaksanakan serta bisa diterima dalam bekerja. Jadi, meskipun negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak setiap warga negaranya mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, warga negara mesti memantaskan dirinya sehingga pantas mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kemudian ketika warga negara mendapatkan hak, apa kewajiban yang harus dia laksanakan? Dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa kewajiban warga negara adalah wajib ikut menjunjung tinggi dan menghormati hukum. Oke, adik sekalian, sekarang mari kita lihat pada pasal 28C.
setiap warga negara berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Kalau warga negara atau warga masyarakat berhak mengelola sumber daya alam, maka setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, pada pasal 28H menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kemudian, kewajibannya adalah wajib mengikuti aturan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, adik sekalian, tetap semangat belajar, karena bila kita tidak tahan dalam lelahnya mengikuti pembelajaran, maka kita akan menahan perihnya merasakan kebodohan. Itulah sebuah perkataan emas dari Imam As-Syafi'i. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.